Assalamualaikum Bang. Masuk ke suara. Ya, mungkin pembicara lagi siap-siap dulu. Mohon ditunggu ya teman-teman. Cek, Assalamualaikum. Suaranya masuk nggak? Ya, masuk Bang. Masuk. Oh, masuk ya? Ya. Baik. Oke. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Penyampaian materi dari Bang Muhammad Syahnas. Pada Bang Muhammad Syahnas, waktu dan tempat Anda persilahkan. Sebentar aneh siapin PowerPoint dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'il haqq tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumin min baitin majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzala alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafatsumul ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman Rohis 43 yang dirahmati Allah. Hari ini kita insyaallah sesuai amanah dari panitia ya, kita akan mengkaji tentang sholat sunnah ya. Di sini Ane sebagai pembicara, sebagai alumni, sekedar sharing aja sebenarnya. Karena kalau misalkan pembahasan dengan
detail itu ahsannya sama ustadz yang lebih berkafaah. Kalau aneh mas ini aja sharing-sharing aja sama aneh. Taib, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik ya. Bang. Alhamdulillah, walaupun sedikit, insya Allah berkahnya dapat ya. Ada Saleh, terus Yahya, Aska, Farhan, ada akhwatnya ya, ada Adam juga, terus ada akhwatnya aneh nggak kenal, aneh bacanya ada Hanifa, ada Muhammad Khanif, ada Adriani, Erma, Desi, Anggun, Safira, Raisa. Tayyib, syukran jazakumullah khairan atas undangan antum untuk mengisi nuansa kajian Islam 43 di Sabtu hari ini. Gitu ya, dimana Sabtu sebenarnya enak banget buat liburan ya. Pagi-pagi, enaknya pagi-pagi biasanya jogging atau main gitu ya. Ataupun main komputer ataupun nonton film paling enak. Tapi karena iman antum, karena iman kita hari ini mengharap ridha Allah, kita ingin belajar Islam, kita ingin mengharap rahmat dari Allah, makanya kita hari ini datang. Karena kalau dipikir logika, nggak logis gitu ya. Pagi-pagi ngumpul cuman buat kajian doang, secara benefit material nggak ada. Gitu. Tapi karena iman di sini, tadi kata Rasul dikabarkan bahwa orang yang ikut dalam sebuah kajian ilmu agama, dia berkumpul di situ, majtama'a qaumun fi baitin, jika ada perkumpulan, dia berkumpul di salah satu rumah Allah, yatsluna kitaballah, mereka membaca Quran, wa yatadarasunahu bainahum illa, mereka mengkaji Quran, insya Allah kita mengkaji Quran hari ini, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun atas mereka sakinah. Apa sakinah artinya? Ada yang tahu? Ketenangan. Apa? Ketenangan. Ya, ketenangan, betul ya. Jadi sakinah itu ketenangan. Jadi kalau kita pengen ketenangan, itu banyak-banyakin hadir di kajian ilmu agama terutama ya. Gitu. Karena banyak orang salah paham. Butuh ketenangan terus carinya jalan-jalan. Atau lagi suntuk carinya mainan. Gitu. Padahal kata Rasul, kalau mau cari ketenangan, hadir di kajian. Biar apa? Biar tambah imannya. Karena kalau iman bertambah, insya Allah ketenangan didapat. Gitu. Gimana cara nambah iman? Dekat dengan orang-orang soleh, banyakin ibadah, terus banyakin sholat sunnah. Nah, ya hari ini kita lagi mau bahas sholat sunnah. Taib, ikhwas sekalian, ini izin share screen. Udah kelihatan? Cek, apa udah kelihatan? Belum Bang, Afan. Belum ya? Nah, tungguin aja ya. Dianya udah sih. Belum ya? Cek, udah belum? Belum, masih belum. Belum bang, dia nih bang. Oh belum ya? Coba aneh ulangin lagi deh. Ya. Cek, udah kelihatan? Belum, Bang. Oh belum? Oh sebentar.
Kalau gini udah kelihatan belum? Belum, Bang. Belum, aneh pakai akun yang satu lagi deh. Supaya tahu bisa. Oh, atau aneh kirim aja kali ya? Siapa yang mau aneh kirim PPT-nya? Aneh boleh bang. Oke, aneh kirim deh. Baik, udah aneh kirim ke grup ya. Ya. Tafadhol di share screen. Ini Zoom-nya sampai lama atau cuma 45 menit doang? Sampai lama, Bang. Sampai lama, alhamdulillah. Gimana? Ya, udah bisa? Oh, udah. Alhamdulillah. Kelihatan nggak bang? Kelihatan. Ntar aneh belum muncul nih. Udah muncul belum bang? Belum, di aneh belum muncul. Di antum udah muncul semua? Udah, Bang. Ini udah bang. Udah bang, di aneh. Berarti aneh doang nih yang bermasalah nih. Aneh udah, Masya Bang. Allah. Aneh jarang pakai ini soalnya. Zoom. Oh, udah nih di aneh ada. Sip. Taib. Aneh minta bantuan untuk Yahya ya. Nanti tinggal diklik-klik aja. Taib. Ini amanah dari teman-teman untuk pembahasan kita pekan ini tentang upgrade ibadah dengan sholat sunnah. Nuansa Kajian Islam SMA 43 Jakarta. Taib. Apa yang kita pelajarin? Next, tafadhol. Nah, ini yang kita akan kaji hari ini tentang sholat sunnah. Yang pertama pengertian apa sih itu sholat sunnah dan apa aja sholat yang termasuk sholat sunnah. Terus juga kita bahas terutama yang paling penting nih keutamaan. Ini yang harus kita garis bawahin keutamaan ya, agar kita punya landasan, kita punya alasan kenapa kita sholat. Karena semua ibadah kita itu ada alasannya. Jadi kalau ibadah itu harus ada alasannya kenapa kita melaksanakan. Kalau sholat wajib itu dari Al-Quran udah jelas perintahnya, bahkan berkali-kali diperintahkan. Bahkan Rasul diperintahkannya sampai harus Isra Mi'raj dulu untuk perintah sholat. Nah, untuk keutamaan sholat sunnah nanti kita bahas. Lalu ada macam-macam sholat sunnah, ada 33 macam, nanti kita lihat satu persatu, tapi nggak dibahas dalam ya, cuman namanya aja. Dan sholat-sholat yang penting yang biasanya kita kerjakan. Lalu tata cara. Nah, di sini aneh ngambil tata cara sholat sunnah rawatib dan hal-hal yang harus diperhatikan. Karena nggak mungkin 33 macam sholat kita bahas semua tata caranya. Jadi aneh ambil sholat sunnah yang paling penting. Next. Tayyip, ini kalau antum yang belum kenal, ini profil aneh.
Kalau ada yang mau nanya-nanya terkait masalah ini, boleh. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab, bisa langsung tanyakan ke Ane atau ke teman-teman ikhwan. Next. Taib, ini landasan dalil kenapa kita sholat sunnah. Ane bacain dulu. Inna awala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza limalaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salatih abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu. Nah, nih kuncinya di situ. Li abdi min tatawwu. Tatawwu itu artinya sunnah. Ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li abdi fariidatah min tatawwu'ihi summa tu'khazu al-a'mal ala zakum. Next artinya. Nah, ini artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada sholat hambaku, apakah sholatnya sempurna ataukah tidak. Ini maksudnya sholat 5 waktu ya. Jadi pas ditimbang kita dihisab, yang pertama kali dihisab itu sholat. Terus ditanyakan, lihatlah pada sholatnya, apakah sholatnya sempurna atau tidak. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Mumtaz. Sempurna itu mumtaz. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Nah, amalan sunnah tadi tatawu, diartikannya sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud nomor 846. Jadi ini hadis sahih ya. Hadis sahih derajatnya, derajat paling tinggi berarti ini. Berarti bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Disebutkan di sini kalau kita sholat wajibnya itu nggak sempurna, dan kita nggak tahu sholat kita itu sempurna apa enggak ya. Nanti kalau nggak sempurna, maka Allah suruh melihat dalam amalan-amalan sunnah, yaitu maksudnya sholat sunnah. Kayak gitu. Di sini landasan dalilnya kenapa kita pentingnya untuk melakukan sholat tatawu atau sholat sunnah ini. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan ibadah apapun, kita harus tahu dulu dalilnya apa. Ya. Jadi syarat ibadah diterima itu 2. Yang pertama mengikuti Rasul, terus yang kedua niat yang ikhlas. Itu syarat diterimanya ibadah, 2 itu. Kalau kita ibadah cuma ngikut-ngikut doang, terus nggak tahu nggak tahu landasannya, yaitu sama aja nanti nggak terhitung sebagai ibadah jadinya. Karena ibadah diterima jika syaratnya terpenuhi, yaitu ada dia mengikuti Rasul, terus yang kedua dia niatnya ikhlas tadi. Seperti itu. Taib, next. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi sholat sunnah. Next. Definisi sholat tatawu atau sholat sunnah. Tatawu itu tadi artinya sunnah ya. Jadi sholat tatawu adalah semua sholat yang disyariatkan dalam agama Islam selain sholat wajib 5 waktu, baik yang hukumnya wajib atau sunnah. Jadi kalau kita bagi sholat, itu ada 2 bagian, ada sholat 5 waktu dan ada
sholat yang selain itu. Nah, selain sholat 5 waktu itu namanya sholat sunnah, sholat tatawu. Apa aja? Sholat rawatib yang kita tahu-tahu aja, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, witir. Sebagian itu ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Emang ada sholat sunnah yang wajib? Ada. Contohnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Wajib dihadiri oleh beberapa orang. Kalau misalkan udah ada yang menyolatkan, berarti gugur orang yang lain. Jadi asal udah dikerjakan orang lain, berarti orang lain semua orang udah terbebas dari kewajiban itu. Tapi namanya tetap wajib, sholat jenazah. Kalau sholat yang hukumnya sunnah, itu hampir semuanya ya, sholat duha, sholat rawatib, itu sunnah semua. Kalau sholat wajib, kalau kita tinggalkan, itu dosa. Tapi kalau sholat sunnah kita tinggalkan, kita nggak dapat dosa, tapi nggak dapat pahala juga. Gitu. Baik, next. Nah, yang kedua, kita bahas tentang keutamaan sholat sunnah. Kita akan bahas manfaat dan hikmah dari disyariatkannya sholat sunnah. Kita dalilnya masih mengacu kepada dalil yang pertama tadi ya. Itu dalil utama kita. Next. Yang pertama, hikmahnya adalah kita disuruh menimbang amal diri sendiri. Jadi kita disuruh menghisap amal sendiri. Nah, di sini ada perkataan Umar bin Khattab, ini bukan hadis tapi perkataan Umar mengatakan hisaplah. Hisap itu artinya introspeksi, bukan isap ya. Menghisab, hisaba ya subuh itu artinya menghitung. Kalau dalam bahasa Arab, hisab itu artinya hitung. Jadi matematika itu disebutnya ilmu hisab, ilmu hitung. Jadi disuruh hitunglah dirimu, atau bahasa lebih bagusnya introspeksi. Tapi kalau aneh lebih suka menerjemahkan hitunglah dirimu saat ini sebelum engkau dihitung nanti diperiksa. Di sini ada perkataan dihitung ya. Dihitung amal perbuatanmu pada hari kiamat. Dan timbanglah dirimu saat ini sebelum amal perbuatanmu ditimbang pada hari kiamat nanti. Jadi ini isyarat bagi kita seorang muslim agar kita aware, kita waspada sama amal kita sendiri. Jadi jangan dilupakan amal kita. Kita hitung hari ini kita sholatnya bagus atau tidak. Kita hitung hari ini kita sedekah apa enggak. Kita hitung kita hari ini tilawah udah berapa halaman. Gitu. Emang kenapa sih harus dihitung? Ntar ria gitu kan. Ada beberapa orang teman aneh yang bilang gitu. Kalau kita hitung-hitung nanti ria. Nah, ini beda lagi hubungannya. Di sini kita diperintahkan, bukan kemauan kita untuk menghitung-hitung sendiri nih amal kita, tapi ini perintah. Hisaplah dirimu saat ini sebelum engkau dihisap. Dalam Al-Quran juga disebutkan kita suruh mengintrospeksi diri kita sendiri. Amal-amal kita sebaik apa sih hari ini? Per hari dihitung. Kayak gitu. Jadi kalau orang-orang barat itu introspeksinya setahun sekali. Biasanya di tahun baru, ya enggak? Tahun baru misalkan 30 Desember baru mereka introspeksi. Tahun ini ngapain aja ya? Tahun ini udah dapat apa aja ya? Tahun ini apa aja tujuan yang udah tercapai? Target apa aja yang udah berhasil? Mereka kayak gitu. Itu orang kafir pada umumnya seperti itu. Tapi kita dalam Islam disuruh untuk bahkan setiap waktu harus kita introspeksi. Gitu, harus dimutabaah kalau dalam istilahnya ya. Dimutabaah, diintrospeksi, dievaluasi. Apakah hari ini sudah lebih baik dari hari sebelumnya? Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan,
kalau hari ini kita tidak lebih baik dari hari sebelumnya, maka kita rugi itu di situ. Gitu. Terus kalau kita lebih baik dari hari ini, maka kita untung. Jadi paling enggak minimal dalam hitungan hari kita introspeksi. Antum mau introspeksi apa? Per sholat boleh, setiap subuh introspeksi, udah melakukan amal apa aja. Zuhur introspeksi lagi, udah mengamalkan apa aja. Karena Rasul seperti itu mendidik para sahabat. Aneh pernah kasih hadis ke teman-teman ikhwan di grup waktu itu. Suatu hari Rasul sehabis subuh, jadi habis sholat subuh, ngumpulin para sahabat, terus ditanya, siapa yang hari ini sudah sedekah? Nggak ada yang jawab. Baru subuh, baru bangun, terus sholat. Ditanya siapa yang udah sedekah? Nggak ada yang jawab, kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Ada yang tahu? Abu Bakar. Abu Bakar, betul. Abu Bakar, jadi yang cuman menunjuk tangan tuh Abu Bakar doang. Terus ditanya lagi, siapa yang sudah menyantuni orang miskin pada hari itu? Lagi-lagi nggak ada yang jawab, cuman Abu Bakar doang. Jadi begitulah cara Rasul mendidik para sahabat, mendidik generasi seperti itu. Diintrospeksi terus, bahkan Rasul per sholat tuh ditanyain kayak gitu. Nah kita minimal per hari lah, kita introspeksi diri. Kalau nggak ada introspeksi, diri sendiri kita tanyain diri kita. Tapi lebih bagus lagi bikin suatu gerakan gitu ya. Kalau aneh di ikhwan gitu aneh udah handle, alhamdulillah, mutabaah per hari. Jadi aneh mutabaah, aneh tanyain terus tuh. Hari ini sholatnya udah awal waktu apa belum? Nah, jadi aneh selalu tahu tuh si Aska sholat subuhnya awal waktu apa enggak, Farhan zuhurnya awal waktu apa enggak, aneh tahu alhamdulillah. Dan itu emang syariat, itu sunnahnya Rasul. Gitu. Jadi kita hari ini apa yang kita kerjakan itu sebenarnya landasannya ada. Gitu. Baik, next. Nah, terus hikmah disyariatkannya sholat sunnah. Arti kekurangan yang disempurnakan tadi disebutkan dalam hadis tadi, disebutkan bahwa jika sholatnya tidak sempurna, maka kekurangan itu disempurnakan oleh amalan-amalan sunnah. Dalam hadis ini maksudnya adalah ketidaksempurnaan dalam melaksanakan amal-amal wajib dalam sholat atau amal-amal yang disyariatkan seperti khusyuk dalam sholat, terus zikir-zikir maupun doa dalam sholat. Kita kadang sholat ada miss-missnya ya, maksudnya ada salah-salahnya. Kadang kita lupa rokaat bahkan lagi sholat kepikiran yang lain gitu kan. Lagi sholat kepikiran PR belum dikerjain atau kepikiran amanah gitu kan. Itu manusiawi. Atau lupa sholat itu manusiawi. Kita nggak bisa terus-terusan fokus. Nah, di situ yang namanya ketidaksempurnaan. Atau kita nggak khusyuk. Khusyuk itu bukan konsentrasi ya teman-teman. Jadi khusyuk itu artinya kita melakukan amalan wajib itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Wudunya benar, wudunya hati-hati, itu kan sempurna wudunya. Jadi khusyuk itu dinilai bukan pas sholat doang, tapi pas sedang dari kita ambil wudu itu udah dihitung khusyuknya di situ. Bagaimana kita menyempurnakan wudu kita semuanya sampai sempurna, terus bagaimana kita menghadirkan hati kita dalam sholat, itu namanya khusyuk. Terus zikir-zikir maupun doa dalam sholat, kalau kita ada yang kelupaan gitu ya, zikir-zikir doa dalam sholat, itu namanya ketidaksempurnaan. Gitu. Terus Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, ketahuilah, sungguh termasuk nikmat Allah yang agung dengan Dia mensyariatkan kepada hamba-hambanya amal-amal ibadah sunnah
tambahan untuk menyempurnakan kekurangan amal-amal yang wajib. Karena bagaimanapun, amal-amal yang wajib tidak akan luput dari kekurangan. Ya, jadi ini hikmah besar, teman-teman. Jadi kalau kita, ibarat gini, kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, pasti pengen banget kita perbaikin, tapi nggak bisa. Waktu nggak bisa diulang lagi, gitu kan. Waktu berjalan lurus, nggak pernah balik arah. Jadi kita nggak bisa balik ke zaman dahulu, muter waktu atau naik mesin waktu gitu ya. Karena sudah dalam ketetapan Allah bahwa waktu itu adalah kerugian. Innal insana lafi khusr. Wal asr, tadi yang Anda baca di awal, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi kalau dikatakan, kalau orang barat tuh, orang kafir yang patokannya bukan Quran, mereka mengatakan time is money. Ya enggak? Kita sering banget dengar, ayo kerja, time is money. Ayo kerja, tangannya jangan berhenti. Time is money, kata mereka gitu. Waktu adalah uang. Kalau kita nyanyiakan waktu, maka nggak dapat uang. Itu jangan diikutin. Itu prinsipnya orang barat atau prinsipnya orang-orang kafir. Kalau dalam Islam disebutkan bahwa waktu adalah kekurangan, kerugian. Time is disadvantage, kekurangan, kerugian kita, ketidakuntungan. Jadi kita nggak bisa ngebalikin waktu untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tapi beda sama sholat. Di sini hikmah besarnya. Sholat, walaupun kita udah laksanakan di masa lalu, kita masih bisa memperbaiki atau menyempurnakan di masa sekarang. Itu hebatnya Allah di sini mensyariatkan sholat sunnah. Ya, kalau kita tadinya untuk urusan lain itu kita nggak bisa ubah-ubah lagi. Tapi untuk sholat sunnah bisa. Untuk sholat wajib itu masih bisa diperbaiki dengan sholat sunnah. Nah, ini game changing. Ini sesuatu yang besar. Saat hadis ini turun, ini hadis yang merubah pemikiran orang tadinya berasa sholatnya nggak khusyuk, ternyata masih bisa kesempatan untuk memperbaiki sholat. Ini kabar gembira banget bagi orang-orang muslim. Apalagi bagi kita yang kadang suka sering banget untuk tidak sempurna dalam melaksanakan sholat, termasuk aneh juga sebagai manusia gitu. Jadi di sini sholat sunnah itu bisa menambal, kalau orang dulu nyebutnya menambal ya. Jadi sholat sunnah menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Seperti itu. Baik, silakan next. Nah, ini yang juga besar banget ya, yaitu mendapat cinta Allah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah yang tadi yang ada banyak macamnya itu, baik rawatib, baik itu duha, tahajud, sholat witir, tarawih, sholat safar ya, terus sholat jenazah dan sholat sunnah yang lainnya, itu kita bisa mendapat kesempatan untuk dapat cintanya Allah. Hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang melaksanakan amal-amal ibadah yang wajib dengan baik dan banyak mengerjakan amal-amal sunnah, sehingga Allah Ta'ala pun mencintainya. Inilah wali kekasih Allah Ta'ala. Wali itu kekasih artinya. Inilah kekasih Allah Ta'ala yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang menjelaskan tentang wali Allah. Jadi ini kabar gembira banget. Next dulu deh, kita lihat hadisnya. Nah, di sini Allah berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memerangi kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan yang wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi
kalau kita ingin dicintai oleh Allah, itu caranya selain wajib, tambahin amal-amalan sunnah. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Terus, jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Jadi ini hak yang sangat luar biasa yang didapati oleh orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan sholat sunnah tadi ya. Jadi ini keuntungan yang luar biasa. Tadi aja udah luar biasa ya tadi. Tadi kita didapat kesempatan untuk memperbaiki sholat itu udah luar biasa. Tapi ada hal luar biasa lagi yang didapat, yaitu mendapatkan cinta Allah. Jadi kalau kita pernah jatuh cinta, orang jatuh cinta itu biasanya selalu memikirkan gitu ya. Pasti kepikiran namanya terus gitu kan. Kepikiran namanya terus selalu nginget-inget ngasih hadiah, biasanya gitu kalau orang jatuh cinta. Nah, di sini yang lebih hebat lagi, penguasa alam semesta, Rob alam semesta ini jatuh cinta kepada hamba. Itu sangat luar biasa. Dalam hadis lain dikatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril, panggil malaikat Jibril. Lalu disebutkan, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya saya mencintai dia, si hamba ini. Karena apa? Karena sholatnya tadi. Karena sholat sunnahnya. Lalu malaikat Jibril akhirnya mencintai juga hamba tadi. Lalu malaikat Jibril mengumpulkan penduduk langit, berbicara kepada penduduk langit, mengatakan, wahai penduduk langit itu berarti malaikat ya. Wahai penduduk langit, sesungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah dia. Akhirnya seluruh penduduk langit itu mencintai dia. Dan akhirnya Allah tetapkan pada penduduk bumi itu kecintaan juga pada dia. Jadi kalau Allah udah cinta, itu penduduk langit dan bumi seluruhnya bakal mencintai dia. Kalau Allah udah cinta, apa aja dikasih. Tadi kan disebutkan dalam hadis ini, jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Kalau kita dekat sama pejabat aja, itu udah luar biasa. Dapat banyak banget privilege yang kita dapat ya. Entah itu dapat promosi, entah itu dapat jabatan, entah itu dapat bantuan. Itu baru selevel pejabat. Atau lagi presiden. Kita dekat presiden, ini seumpamanya ya, jangan dibayangin di Indonesia. Tapi kalau kita dapat backup dari Allah, dapat cintanya dari Allah, itu luar biasa. Alam semesta mendukung antum. Ibaratnya kayak gitu. Alam semesta berada di belakang antum. Ya, penguasa alam semesta jadi backingan antum, itu luar biasa. Apa aja kalau antum mohon, Allah akan mengabulkannya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tayyib, materi 1 sudah habis. Terus lanjut gimana? Masih setengah lagi insyaallah. Atau mau istirahat dulu? Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Tayyib. Ya, silakan dibuka lagi PowerPoint-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, kita sedikit, ini udah di next lagi. Nah, selanjutnya keutamaan yang selanjutnya
dari kita melaksanakan sholat tatawu atau sholat sunnah, yaitu bisa menambah peluang keselamatan kita di akhirat. Karena semakin banyak amalan sunnah yang kita kerjakan, maka semakin besar pula peluang kita untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita untuk keselamatan kita di hari kemudian. Ini otomatis ya. Jadi kalau kita menyempurnakan, maka menambah peluang kita untuk selamat di akhirat. Karena perkara sholat itu perkara yang besar. Ada riwayat yang menjelaskan tentang hisabnya amalan sholat seseorang. Jadi ada seseorang yang di dunia itu dia sholat 5 waktu, tapi pas di akhirat, pas dihitung, itu sholatnya nggak sempurna. Karena nggak tumakninah, atau sholatnya buru-buru, atau sholatnya tidak mengikuti sunnah. Ada yang seperti itu ceritanya. Ana lupa riwayatnya seperti apa, tapi ceritanya seperti itu. Pas saat dihitung, malaikat nggak menerima sholatnya dia. Allah nggak menerima sholat dia, sholat wajibnya. Padahal udah berpuluh-puluh tahun dia sholat wajib, tapi nggak diterima sholatnya. Dan kita nggak tahu nih apakah sholat kita diterima atau tidak. Maka sangat beruntung orang-orang yang sholat sunnah, karena itu akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Gitu. Jadi jangan berprasangka, oh sholat kita udah bagus nih, sholat kita udah perfect, wudu udah bagus, terus bacaan udah bagus, pelan-pelan bacanya, gerakannya juga tumakninah, nggak cepet-cepet kayak ayam matok makanan gitu ya. Kalau dalam hadis kan disebutkan orang yang nggak tumakninah itu kayak sholatnya kayak ayam matok makanan gitu kan, bangun diri, nggak ada kekhusyuan di situ, nggak ada hati di situ, nggak ada hati yang disertai dalam sholat. Makanya harus selalu kita beranggapan bahwa sholat kita belum sempurna. Jadi kita harus terus memperbaiki kesalahan kita dengan sholat-sholat sunnah. Taib, next. Nah, ini keutamaan lainnya. Keutamaan lainnya tadi ada beberapa sebelumnya dulu. Sebelumnya ini keutamaan-keutamaan lainnya yang nggak aneh sebutkan satu persatu, tapi aneh bacain aja. Ini menurut hadis juga, aneh nggak usah bacain hadisnya, tapi disebutkan dalam hadis itu keutamaannya kita dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Terus Allah dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi Allah dekatkan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kalau kita sholat sunnah. Hadisnya itu ada seorang sahabat yang meminta, ya Rasul, gimana caranya agar saya nanti di surga bisa dekat denganmu ya Rasul gitu kan. Terus kata Rasul, bantu aku dengan sholat sunnah. Jadi kuncinya kita kalau ingin bertemu Rasul di surga, itu kuncinya adalah perbanyak sholat sunnah. Terus sholat juga adalah sebaik-baik amalan. Jadi kalau kita ingin amalan yang terbaik, yaitu sholat. Perbanyak sujud. Perbanyak sujud berarti perbanyak sholat sunnah. Kalau sholat 5 waktu nggak bisa diperbanyak. Udah fix. Sholat subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, asar 4 itu udah fix ya, udah baku. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Tapi yang bisa ditambah adalah sholat sunnah. Semakin banyak sujud, semakin banyak kita amalan pahala-pahala kita. Terus menggapai wali Allah yang terdepan. Tadi hadisnya udah disampaikan. Untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu perbanyak nawafil. Nawafil itu sholat sunnah, ibadah sunnah. Lalu Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Jadi ada muslim yang firasatnya itu kuat. Ya, kalau kita biasanya menjumpai ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama, itu firasatnya kuat dia.
penglihatannya kuat, pandangannya kuat, maksudnya baik fisik maupun batinnya. Jadi dia bisa bisa memfirasat ya bahasa Indonesianya nih aneh nggak ngerti, tapi memperkirakan kira-kira ya, memperkirakan kejadian yang akan datang tuh sampai bisa seperti itu. Karena Allah beri petunjuk kepada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya. Gitu. Ataupun kisah Umar gitu ya, waktu Umar jadi khalifah, itu Umar pernah mengirim pasukan gitu kan, pasukan perang, lalu pasukan perang itu lagi kalah gitu kan, digenjat sama musuh. Terus Umar bisa ngelihat, dengan izin Allah Umar bisa ngelihat pasukannya lagi ingin dibantai gitu kan. Terus akhirnya Umar lagi di atas mimbar, tiba-tiba ngarahin pasukannya lari ke atas bukit gitu kan, kata Umar. Umar tiba-tiba ngomong kayak gitu, padahal di depannya ada orang-orang. Kayak ngomong sendiri, nggak taunya Umar diberi penglihatan oleh Allah bahwa pasukannya sedang tergencet gitu ya, ingin dikalahkan. Akhirnya pasukannya ngedengar suara Umar dari kejauhan gitu kan. Padahal waktu itu Umar lagi di Madinah, tapi pasukannya lagi di luar Madinah, lagi jihad di kota lain. Tapi pasukannya mendengar dan akhirnya mereka selamat. Itu salah satu karomahnya Umar bin Khattab. Dan kalau di kita itu biasanya para asatiz gitu ya, itu diberi pendengaran, penglihatan yang bagus gitu ya, firasat yang baik akan suatu perkara. Baik, next kita bahas tentang macam-macam sholat sunnah. Itu yang termasuk sholat sunnah berdasarkan sunnah Rasul. Jadi kita sholat sunnah itu patokannya sunnah Rasul. Ya, kita harus tahu dulu bahwa Rasul pernah melakukan ini. Hadisnya tahu. Jadi kita melaksanakan sesuai sunnahnya. Next. Jadi sholat sunnah itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama, sholat sunnah yang dibatasi dengan waktu itu dinamakan an-nawafil al-muqayyadah. Sholat sunnah yang dibatasi waktu. Kemudian sholat tersebut ada yang mengiringi sholat wajib. Jadi yang dibatasi waktu itu contohnya rawatib, terus contohnya witir, terus tarawih, yaitu ada waktu-waktu khususnya. Rawatib itu setelah sholat wajib. Waktunya khusus. Sholat witir itu malam. Sholat duha pagi. Sholat tarawih bulan Ramadan. Jadi ada waktu-waktunya. Itu sholat sunnah yang dibatasi oleh waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, yang disebut dengan an-nawafil al-muthalaqah. Sholat sunnah yang tidak dibatasi. Misalkan sholat sunnah kalau mau safar. Kalau kita safar, baru kita laksanakan sholat safar. Nggak peduli waktunya siang, sore, malam, ataupun jam berapa. Saat kita safar, kita sholat safar. Sholat sunnah safar. Gitu. Ataupun sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat sunnah rakaat 2 rakaat pas masuk masjid. Tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid gitu kan. Sholat 2 rakaat dulu. Itu waktunya nggak ditentukan. Waktunya bebas. Atau antum sholat apalagi yang biasanya nggak ditentukan. Sholat 2 rakaat, sholat khauf. Sholat sholat khauf itu juga nggak ditentukan batas waktunya. Gitu. Jadi dibedakan jadi 2 kalau secara gampangnya ya. Baik, next. Nah, ini ada 33 sholat sunnah yang aneh ambil dari buku 33 macam jenis sholat sunnah. Ya teman-teman, bagi yang ingin lebih mendalami tentang sholat sunnah, keutamaan, definisi, kapan mengerjakannya, terus apa fadilahnya, itu semuanya ada di buku ini. Di buku 33 macam jenis sholat sunnah karya Muhammad Ajib LCMA. Dan ada 33. Yang pertama itu sholat rawatib yang paling istimewa ya, sholat rawatib. Ada juga sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu berarti habis wudhu
Itu sholat sunnah. Ini Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Rabah itu amalan paling hebatnya ini dia. Sholat sunnah wudhu. Kita pernah dengar cerita tentang Bilal bin Rabah yang sendalnya itu kedengeran sama Rasulullah di surga. Jadi Rasul pernah mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah gitu kan di surga, diperdengarkan kepada Rasul suara sendalnya Bilal bin Rabah. Terus ditanya, ini suaranya siapa? Suara sendalnya siapa? Terus dijawab oleh para malaikat, ini suara sendalnya Bilal bin Rabah. Lalu Rasulullah nanya ke Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa amalan yang sampai mengantarkan kamu itu sampai ke surga, bahkan sendalmu sudah bisa kedengeran di surga gitu kan. Terus kata Bilal bin Rabah, dia reveal gitu kan, amalan utamanya yaitu setelah wudhu dia sholat sunnah 2 rakaat. Itu doang, simple tapi kuat, simple but strong. Ini juga yang harus kita ikutin ya teman-teman. Jadi jadikan salah satu ibadah itu ibadah terkuat kita, istiqomah. Jadi ibadah terkuat itu maksudnya nggak mesti ibadah yang besar atau ibadah yang banyak gitu. Misalkan sholat duha 12 rakaat tapi bolong-bolong, itu namanya nggak kuat. 2 rakaat setiap hari istiqomah nggak pernah bolong, itu baru kuat. Kayak amalnya si Bilal bin Rabah ini gitu. Makanya cari sholat sunnah yang jadi gacauan kita, yang bakal nanti jadi jadi kartu andalan kita nanti kalau kita dihisab. Karena Allah lebih suka sesuatu yang sedikit tapi istiqomah dibandingkan yang banyak tapi nggak istiqomah, discontinue. Nah, harus yang continue walaupun itu sedikit. Terus ada juga sholat tahiyatul masjid, sholat saat baru masuk masjid, sholat tahajud. Ini diprioritaskan dari sholat-sholat yang penting dulu ya. Rawatib, sunnah wudu, tahajud juga penting ya. Sholat tarawih, witir, duha, isyrok atau syuruk, awabin. Aneh baru tahu nih ada sholat awabin. Sholat tasbih, sholat hajat, taubat, istikharah, id, istisqa, sholat gerhana, mutlak, rogoib, nisfu sya'ban, sebelum akad nikah, zafaf, safar, masuk atau keluar rumah, keluar dari hammam itu toilet ya, singgah di suatu tempat, ketika menghafal Al-Quran, zawal, ihram, tawaf, keluar dari Ka'bah, dari masjid, keluar dari Masjid Nabawi, syukur setelah istiqa, sunnah qatl. Ini sunnah yang insya Allah ada dalilnya insya Allah. Antum bisa perjelas lagi sholat-sholatnya di sini. Jadi sholat sunnah itu juga karakternya para ulama. Ulama zaman dahulu, para penulis kitab yang namanya besar sekarang, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Itu mereka sebelum mereka nulis bukunya, itu mereka ambil wudhu terus sholat sunnah 2 rakaat dulu. Agar kenapa? Agar berkahnya turun. Agar Allah ampuni, agar Allah kasih keberkahan atas karya tulis mereka. Sampai segitu hebatnya ulama mengutamakan sholat sunnah ini. Seperti itu. Ini antum nggak perlu hafal. Yang pasti yang perlu antum lakukan adalah praktekin. Ambil satu aja yang antum bisa istiqomahkan setiap hari, itu bagus. Daripada cuman kita tahu doang nih. Kita tahu 33 sholat, tapi nggak satu pun kita istiqomahin, itu sama aja bohong. Gitu. Jadi ambil satu sholat sunnah yang bisa jadi amalan senjata utama kita. Baik, lanjut. Ini tata cara sholat rawatib, bagaimana cara sholat sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh nggak detail ya. Ini juga aneh cuma ambil dari tata cara sholat rawatib. Karena dari 33 sholat yang lain, ini yang paling penting
dari apa? Yang aneh baca dari hadis itu ya. Jadi sholat rawatib itu ada yang sunnah mu'akkad, ada yang goiru mu'akkad. Maksudnya kalau mu'akkad berarti Rasul nggak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut. Kalau goiru mu'akkad adalah sholat sunnah setelah sholat fardu atau sebelum, yang Rasul kadang melaksanakan, kadang ditinggalkan. Itu goiru mu'akkad. Yang kita bicarakan hari ini adalah sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah tapi nggak pernah ditinggalin sama Rasul. Jadi mirip-mirip kayak sholat wajib, tapi nggak dihukumi wajib. Karena kalau dihukumi wajib, pasti berat bagi semua orang muslim. Iya nggak? Berat kalau misalkan diwajibkan. Kalau diwajibkan, maka mungkin aja sedikit banget yang bisa melaksanakan sempurna. Orang 5 waktu aja susah gitu kan. Umat muslim hari ini kita lihat, jangankan umat muslim, teman-teman kita deh. Teman-teman kita pas waktu kita masih sekolah di tatap muka, istirahat, untuk perhatikan. Ada teman-teman kita yang nggak sholat zuhur banyak. Aneh yakin pasti ada aja orang yang gampang banget merupakan sholat wajib itu. Aneh banyak temukan waktu aneh SMA ataupun kuliah. Mereka lebih mentingin pokoknya isi perut dulu lah, kantin gitu kan. Sholat belakangan. Nanti kalau sempat aja sholat gitu kan. Terus kalau makannya kelamaan, udah bel, nggak sempat sholat deh. Akhirnya lewat sholatnya. Gampang banget ninggalin sholat. Apalagi sholat rawatib. Itu makanya alhamdulillah rawatib ini nggak diwajibin, tapi disunnahkan. Tapi Rasulullah walaupun itu sunnah, tapi Rasul nggak pernah meninggalkan sholat rawatib yang sunnah mu'akkad. Nah, kita next dulu. Nah, di sini disebutkan sholat sunnah rawatib terdapat di dalamnya salam. Seseorang yang sholat rawatib 4 rakaat, maka dengan 2 salam, bukan 1 salam. Karena sesungguhnya Nabi bersabda, sholat sunnah di waktu malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ini aja yang aneh sampaikan untuk tata cara sholat wajib, tata cara sholat rawatib ya. Aneh nggak perlu mendetailkan lagi ya dari takbir sampai salam, karena itu antum udah paham insyaallah. Sama tata caranya dengan sholat wajib, dari salam sampai dari takbir sampai salam sama. Tapi sholat sunnah rawatib itu enggak 4 rakaat langsung, tapi 2-2 gitu. Jadi sholat rawatib ada yang 4 rakaat, misalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ba'diyah dan qobliyah zuhur itu ada yang 4 rakaat. Nah, itu dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat, salam lagi. Kayak gitu. Next. Nah, ini judulnya ini belum ganti. Judulnya ini sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yang tidak pernah Rasul tinggalkan, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Semoga kita dapat nih, karena di dalam hadis disebutkan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari bumi dan seisinya. Jadi kalau kita dapat 2 rakaat qobliyah ini, Masya Allah, kita dapat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Terus ada hadis yang mengatakan, hadis yang meriwayatkan 2 rakaat qobliyah zuhur, ada juga hadis yang meriwayatkan 4 rakaat sholat zuhur. Jadi dua-duanya benar, jadi jangan disalahkan ya. Ada yang orang yang qobliyahnya 2 rakaat, ada orang yang qobliyahnya 4 rakaat. 4 rakaat berarti dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu ada hadisnya juga. Gitu. Terus 2 rakaat ba'diyah. Terus maghrib ba'diyahnya 2 rakaat, isya 2 rakaat ba'diyah. Gitu. Jadi kalau digabungin semuanya ada 10 atau 12 rakaat. Itu yang sunnah mu'akkad yang Rasul tidak pernah tinggalkan. Lanjut. Dikit lagi nih. Nah, sholat rawatib mu'akkadah
Ini yang 10 rakaat nih. Salat rawatib muakkadah yang mengikuti salat wajib ada 10 rakaat. Inilah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku menghafalkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat dalam sehari. 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat maghrib, ba'diyah, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qabliyah subuh. Itu yang 10 rakaat. Muttafaqun alaih. Lanjut. Ada lagi next. Nah, ini yang 12 rakaat. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat, berarti kalau 12 tadi zuhurnya, qobliyahnya 4. Maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum qobliyah berarti ya. Qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini janjinya adalah dijanjikan oleh Allah bahwa dia akan dibangunkan di surga rumah. Kalau dibangunkan di surga sebuah rumah, berarti orangnya udah pasti masuk surga. Bahasa isyaratnya kayak gitu. Jadi kalau Allah membangunkan sebuah rumah, udah pasti orangnya masuk surga. Nggak mungkin orangnya masuk neraka gitu kan. Karena rumahnya ada di surga. Gitu. Taib, next. Nah, ini terakhir. Ajakan yuk sholat sunnah. Tadi aneh aneh tampilkan sholat-sholat tadi. Pilih salah satu sholat yang jadi yang jadi gacoan antum. Karena sunnah itu bukan sekedar anjuran. Karena kita kadang sering salah menafsirkan apa itu sunnah. Kalau kita di pelajaran agama, sering diajarkan sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Itu pengertian yang selalu kita dapat di buku pelajaran. Padahal harusnya adalah sunnah didefinisikan sebagai keutamaan yang sayang jika terlewat. Ya, kalau dia dikerjakan dapat keutamaan, kalau nggak dikerjakan sayang. Nah, itu lebih enaknya kayak gitu. Kalau nggak dapat dosa, ya nggak dapat dosa, bukan keutamaan. Sayang kalau nggak kelewat. Dan aneh sampaikan beberapa profil tokoh-tokoh Islam. Antum tahu Muhammad Al-Fatih ya? Muhammad Al-Fatih waktu dia menyerbu Konstantinopel, antum lihat lagi sejarah beliau, Muhammad Al-Fatih. Waktu mereka membebaskan kota Konstantinopel, Istanbul sekarang ya, Istanbul Turki. Itu pas mereka sholat Jumat, mereka bingung siapa yang akan jadi imamnya. Terus akhirnya Muhammad Al-Fatih diri gitu kan. Muhammad Al-Fatih diri terus bicara kepada 7.000 pasukan Janissary-nya. Pasukan elit nih, Janissary itu pasukan elit. Gak cuma elit dalam bertarung, tapi elit dalam ibadah juga. Ditanya sama mereka, siapa yang sejak balik itu nggak pernah bolong sholat wajibnya? Semuanya nggak ada yang, terus gini, kalau ada yang bolong sholat wajibnya, silakan duduk. Gitu kan. 7.000 orang ditanya kayak gitu. Nggak ada yang duduk. Berarti 7.000 pasukan elit Janissary tadi, itu dari sejak mereka balik itu kan sekitar 12 sampai 15 tahun ya. Sejak umur 12 tahun sampai mereka sekarang itu nggak ada yang pernah sholat wajibnya bolong. Itu nggak ada yang pernah bolong, nggak ada yang duduk. Terus ditanya lagi, siapa yang sejak balik tidak pernah bolong sholat rawatib? Sekarang ditanya sholat rawatib. Akhirnya dari 7.000 pasukan itu setengahnya duduk. Yang berdiri cuman setengah dari 7.000. Jadi sekitar 3.500 orang yang masih diri. Berarti mereka nih termasuk Sultan Al-Fatih tadi ya, masih berdiri juga dia. Mereka dari sejak balik sampai dewasa itu nggak pernah ketinggalan sholat rawatib. Masya Allah. Sunnahnya dijaga terus. Ini yang disebut oleh Rasul
sebagai sebaik-baik pemimpin dan prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit. Tapi nggak sampai situ. Ditanya lagi sama Muhammad Al-Fatih, siapa yang dari baliknya sampai dewasa, sampai hari ini tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Wah gila, berat sholat tahajud gitu ya. Kalau sakit kan ya nggak mungkin sholat tahajud, mendingan istirahat. Tapi semuanya duduk akhirnya. Dari 3.500 orang tadi yang tadinya diri, duduk semuanya. Tinggal satu orang doang yang masih berdiri. Siapa? Sultan Al-Fatih tersebut. Masya Allah kan. Jadi Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ini, sejak balik sampai dia dewasa, waktu itu pas penyerangan umurnya itu 21 tahun. 23 tahun. Jadi dari umur 17 sampai 23 tahun, sampai dia jadi panglima perang, dia nggak pernah melewatkan sholat rawatib dan sholat tahajud selama hidupnya. Masya Allah, itu istiqomahan yang luar biasa. Gitu. Jadi antum tiru orang-orang tokoh-tokoh Islam yang luar biasa agar apa? Agar kita jadi luar biasa juga. Kalau mau luar biasa, tiru orang-orang luar biasa dari tokoh-tokoh Islam, jangan tokoh-tokoh Barat. Tokoh-tokoh Barat itu pegangannya bukan Al-Quran Sunnah. Ya. Sekian yang Ana bisa sampaikan. Next, silakan kalau ada yang ingin bertanya, Ana persilakan, Ana kembalikan ke MC-nya. Syukran jazakallah khairan kasir. Ya, syukran Bang Anas atas penyampaian materi pagi hari ini. Silakan teman-teman yang mau nanya terkait materi yang disampaikan Bang Anas, salat sunnah. Silakan. Saya mau nanya Bang, misalkan kita udah sholat witir sebelum tidur, nanti kita boleh sholat tahajud lagi nggak? Tapi panel langsung jawab atau gimana nih? Boleh, silakan langsung jawab aja Bang. Iya. Kalau apa? Kalau aneh diajarinya itu boleh ya sebenarnya. Boleh. Witir, tapi lebih baik lagi witirnya itu diakhirkan. Jadi nanti kalau setelah tahajud udah malam bangun tahajud, setelah tahajud baru witir itu yang apa? Lebih afdolnya. Tapi aneh pernah dengar diajarin itu boleh. Kalaupun udah pas taraweh terus witir, itu masih boleh untuk sholat tahajud lagi. Aneh lupa dalilnya, ntar aneh cari nih insya Allah. Tapi itu yang aneh dapat waktu aneh rohis di SMA dulu kayak gitu. Oke, makasih Bang. Taib. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Assalamualaikum, mau nanya nih. Waalaikumsalam, Jonathan, silakan. Bang Anas, mau nanya Bang, Afwan. Ya. Mau nanya, katanya saya pernah dengar kalau sholat tahajud itu 40 hari, jadi step by step gitu. Ustadz, gimana tuh Bang? Bener gak itu Bang? Nah, ini pertanyaan yang keren ya. Ada ibaratnya kayak challenge gitu ya, challenge 40 day, 40 hari untuk kalau kita mau istiqomah. Nah ini sering dengar ya, kalau kita mau istiqomah pada suatu hal, ini nggak cuma sholat ya, apapun amal kebaikan waktu dikerjakan 40 hari, katanya itu baru bisa istiqomah. Gitu. Ini betul. Walaupun ini juga diadaptasi atau diambil oleh orang-orang Barat. Motivator-motivator Barat itu biasanya juga ngambil dari Quran. Ini dari Quran ini 40 hari challenge itu. Kalau mau mau istiqomah 40 hari gitu. Dasarnya itu dari ini yang proses penciptaan manusia. Ntar antum melihat di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke-4 kalau nggak salah, tentang proses penciptaan manusia. Kita udah sering dengar ya, manusia diciptakan dari darah, segumpal darah, lalu selama 40 hari darah itu berubah menjadi daging kan. Lalu selama 40 hari lagi daging itu pokoknya prosesnya fasenya setiap 40 hari itu.
dari darah ke daging, terus dibungkus tulang. Nah, itu prosesnya setiap 40 hari. Dan itu dijadikan sebagai patokan oleh orang-orang bahwa jika kita ingin istiqomah atau membiasakan suatu kebiasaan jadi habits, yang tadinya kewajiban terus jadiin habits, itu istiqomahkan selama 40 hari. Itu bagus seperti itu. Taib, itu sekian jawabannya. Kalau misalkan kurang, mohon maaf. Ntar bisa cari lagi di tanya Ustadz yang lain kalau masih belum puas. Gitu ya Jonathan ya? Siap Bang, syukron ya Bang. Sip, sama-sama. Oke. Masih ada yang mau tanya lagi? Bang, aneh mau nanya bang. Silakan. Fadil. Kalau misalnya itu bang, ngegabungin sholat sunnah jadi satu boleh gak bang? Misalnya kan masuk masjid tuh, sholat tahiyatul masjid, sekalian mau sholat rawatib. Nah kalau digabungin boleh apa enggak bang? Sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat rawatib. Iya bang, kalau di masjid itu. Sebenarnya kalau antum udah sholat rawatib, misalkan zuhur, antum qobliyah 2 rakaat, itu udah terhitung sebagai tahiyatul masjid juga sebenarnya. Jadi nggak perlu nggak perlu 2 rakaat tahiyatul masjid dulu sebenarnya. Yang aneh pelajari seperti itu. Tapi untuk penggabungan sholat sunnah jadi satu sholat sunnah, itu aneh pernah dengar kurang kuat itunya, argumentasi dalilnya. Jadi yang benar adalah sholat sunnah, satu niat yang untuk satu sholat itu. Gitu. Tapi untuk tadi yang kasus untuk tahiyatul masjid dan sholat rawatib, aneh pernah dengar kayak gitu. Jadi kalau kita udah sholat rawatib, itu sebenarnya sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Misalkan antum nih, sholat Jumat. Antum sholat Jumat, terus datang setelah azan. Nih. Otomatis sudah masuk waktu zuhur. Nah, di situ antum cuman sholat 2 rakaat doang untuk qobliyah zuhur. Nah, itu udah dihitung juga termasuk sebagai tahiyatul masjid. Jadi nggak usah 2 kali sholat, cukup sekali sholat qobliyah tadi. Gitu. Ya semoga menjawab ya. Oke bang, makasih bang. Oke, Bang, terakhir nih Bang, aneh mau nanya. Tafadhol, MC-nya mau nanya nih. Iya. Kan aneh pernah dengar tuh kalau 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih besar dari dunia dan seisinya. Itu maksudnya qobliyah subuh atau sholat fajar? Terus apa ada bedanya gitu Bang? Sholat fajar sama sholat qobliyah subuh? Sama. Jadi qobliyah subuh itu sholat fajar. Itu maksudnya sebelum subuhnya 2 rakaat itu. Makanya ada orang yang kalau di masjid itu nahan dulu, jangan komat, belum sholat 2 rakaat nih. Ya karena saking mahalnya itu sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Sama sholat fajar dan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu maksudnya. Sama ya Bang. Oke. Oke, kalau masih ada yang bertanya, ada lagi atau enggak ya teman-teman?
Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau nanya lagi. Oh ya, sebelum ditutup, Ane minta tolong kameranya dibuka dulu untuk dokumentasi. Silakan yang ikhwan, kamera boleh dibuka, yang akhwat boleh dibuka atau nggak dibuka nggak apa-apa. Silakan. On cam, kamera di on. Oke, saya izin ngomong ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang mau nanya, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, langkah baiknya diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu disempurnakan dengan kafaratul majalis. Subhanakallah. Anda selaku MC undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.